Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk di dalam pertemuan kelima dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kimia. Kita akan masuk ke dalam variabel dan juga hipotesis. Nah, tentu saja kalian tidak akan asing dengan yang namanya apa itu variabel dan apa itu hipotesis. Nah, di sini variabel adalah sifat yang akan diukur atau diamati. Nah, di dalam variabel ini ada banyak sekali ya. Nanti kita akan belajar variabel dependent dan juga independent. Nah, misalnya variabel ini bisa kita lihat dengan hasil belajar. Ini umum sekali ya untuk di penelitian pendidikan. Kemudian KPS, apa itu KPS? Kemampuan proses sains. Kemudian ada juga KBK, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan lain-lainnya. Variabel sangat banyak. Bisa jadi metode pembelajaran, strategi itu juga bisa masuk di dalam variabel. Nah, untuk mengamati peserta didik, variabel yang akan diamati adalah hasil belajar, kemudian KVS, dan ini nilainya perlu diingat ya, bervariasi. Jadi tergantung permintaan dari eh, peneliti sendiri. Bukan permintaan sih istilahnya. Peneliti mau ngapain di situ penelitiannya. Nah, di sini ada variabel bebas atau independent variable. Nah, dia ini sebagai prediktor, input, atau variabel yang mempengaruhi saja. Ini merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependent atau variabel terikatnya. Oke, kita lihat nanti ada contohnya. Ini adalah variabel terikat atau dependent of variable. Nah, ini ada variabel kriteria, respon, output, dan hasil. Nah, ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Jadi dengan adanya variabel bebas tadi ada akibat yang menyebabkan variabel terikat ini dihubungkan. Nah, biasanya antara variabel independen dan variabel dependen tidak dapat dipisahkan karena ini adalah berhubungan satu sama lain dan berpasangan. Nah, contoh variabel bebas dan terikat di sini adalah ya model pembelajaran yang pertama contohnya dan juga hasil belajar. Nah, model pembelajaran ini independent variable atau variabel bebas. Sedangkan hasil belajar itu adalah variabel dependent atau variabel terikat. Media di sini bekerja sebagai variabel independen, sedangkan kemampuan matematis variabel dependent. Kalau kalian pernah membaca judul, kalian pasti pernah membaca pengaruh model pembelajaran A terhadap hasil belajar, misalnya seperti itu. Atau kalian bisa juga media pembelajaran X itu berpengaruh terhadap kemampuan matematis siswa. Nah, itu medianya dia masuk independen, kemudian kemampuan matematis ia masuk dependen. Nah, jenis variabel. Nah, ada variabel pengganggu juga di dalam suatu penelitian ya. Dia ini ya mengganggu hubungan antara si independen dan dependen ya. Kayak pelakor saja ya ini ya variabel pengganggu. Oke. Ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga tidak akan mempengaruhi variabel utama. Nah, ini jika kita melakukan penelitian untuk membandingkan prestasi belajar di sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah, ini contohnya ya. Kemudian variabel pengganggu itu bisa banyak, jam, kemudian peralatan pembelajaran dan faktor luar. Untuk penelitian pendidikan harus diakui variabel pengganggunya ini sangat banyak. Berbeda dengan penelitian sains yang mungkin variabel-variabel itu bisa dilihat atau diperkirakan. Kalau variabel pendidikan ini memang salah satu kelemahannya adalah luar biasa banyak. Ya, bayangkan jam pelajaran. Kalian mau meneliti di suatu kelas, jam pelajaran harus disamakan. Itu kan susah. Misalnya jam 7 harus sama waktunya. Harinya jangan di
awal pekan, mungkin karena mereka habis liburan. Nah, itu kan susah juga kan seperti itu. Peralatan juga. Nah, ini faktor-faktor yang seperti ini biasanya dihilangkan di dalam apalagi penelitian pendidikan. Tapi dievaluasi biasanya juga diberikan masukan. Bagaimana memilih kelas yang ya biar normal dan sebagainya, dan yang paling terbaik. Nanti ada proses itu untuk situ. Nah, kemudian ada kerangka konsep penelitian. Ini contohnya saja ya, variabel bebas. Ini ada media, kemampuan, kemudian strategi pembelajaran. Nah, variabel terikatnya ya contohnya misalnya prestasi belajar. Apakah ada pengaruh media pembelajaran dengan misalnya gini, apakah ada eh, pengaruh kemampuan awal misalnya atau pengaruh kemampuan matematis siswa menggunakan media pembelajaran misalnya media pembelajaran yang matematis itu apa ya? Sempowa lah misalnya Sempowa dengan strategi pembelajaran tim games turnamen terhadap prestasi belajar ini bisa juga seperti itu. Wah, panjang banget ini. 3 kali 1. Nah, nanti kalau kita belajar di kuantitatif ya banyak banget ya. 3 kali 1 variabelnya, 2 kali 2. Nah, nanti kalian akan belajar itu ya. Yang penting gini, di dalam penelitian kuantitatif adalah konsen kalian tidak salah konsep di awal. Ketika salah konsep di awal itu fatal untuk kuantitatif. Ya, biasanya banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Ribet di awal tapi pembahasannya enak karena dia membuktikan. Biasanya di situ untuk kuantitatif. Nah, di sini ada hipotesis. Kita lanjut ke hipotesis. Tentu untuk orang-orang pendidikan kimia tidak ada masalah yang terlalu berat untuk hipotesis ini ya. Hipotesis ini berasal dari kata hypo dan tesis. Jadi jawaban sementara lah namanya ya. Tapi perlu diuji benar nggak, makanya itu kalau penelitian kuantitatif ini memang riset awalnya itu adalah pembuktian atau menguji sebuah jawaban sementara ya. Nah, ini adalah contoh hipotesis ya. Pertanyaan penelitian, bagaimanakah perbedaan minat siswa terhadap pelajaran IPA antara siswa yang diajar dengan guru yang sama gendernya dan berbeda gender? Hipotesisnya, siswa yang belajar IPA dari guru yang sama gendernya lebih tinggi minatnya dibanding yang berbeda gender. Nah, ini jawaban sementaranya. Nah, ini dibuktikan di situ. Hipotesis itu dibuktikan oleh nanti di dalam angka yang ada di dalam penelitian. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan penelitian, bagaimana perbedaan hasil belajar siswa kelas dengan model pembelajaran inquiry dan model konvensional. Ini komparasi ya. Nah, diperoleh hipotesis awalnya hasil belajar siswa terhadap kelas model inquiry lebih tinggi daripada tradisional. Nah, ini sebenarnya agak boring kalau menurut saya jenis ini ya. Ini pembuktian yang jelas-jelas inquiry pasti lebih baik. Kemudian ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang dengan inquiry dan siswa dengan tradisional. Nah, ini. Oke. Nah, beberapa keuntungan jika kita menentukan pertanyaan dengan hipotesis yaitu kita bisa fokus di mana pertanyaan yang akan kita selesaikan, ya. Jadi lebih fokus, kita nggak keluar-keluar kemana. Ya misalnya ini ya, relativitas Einstein ya. Itu perlu diverifikasi dan juga kita misalnya memperkuat gagasan dari relativitas Einstein. Sebenarnya kalau mahasiswa pendidikan kimia ada yang minat tentang studi literatur itu menarik loh. Misalnya kalian mau membahas studi literatur tentang keilmuan sains. Kalau saya ada sih sebenarnya, tapi yang lebih fokus di situ itu biasanya Bu Ravensky ya. Nanti belajar studi literatur itu ya di pertemuan 4 ya. Jadi kalian mengumpulkan bukan beribu sih ya, nggak lebih banget kalau beribu. Paling ratusan lah, ratusan, puluhan sampai ratusan jurnal untuk kalian jadikan sebuah tulisan. Tapi kalian harus tahu dulu gap analisisnya di situ apa ya. Nah, ada beberapa memang kelemahan juga ya. Di situ jika dirumuskan hipotesis, biasanya datanya bias, kecenderungan ya manipulasi data ada karena biar bisa membuktikan sesuai dengan hipotesisnya.
Kemudian terlalu terfokus kepada hipotesis ini dapat menghalangi dalam apa ya? Kita tidak terlalu fokus pada hipotesis, jadi hal-hal lain yang di luar itu kita anggap kita tinggalkan. Nah, itu juga sebenarnya baik. Kemudian hipotesis signifikan ya, artinya ya hipotesis yang bermakna ya. Di sini hipotesis 1 ya, siswa kelas 2 lebih senang nonton TV daripada sekolah. Kemudian yang B, kesenangan siswa kelas 2 terhadap sekolah lebih rendah daripada siswa kelas 1, tetapi lebih tinggi daripada siswa kelas 3. Hipotesis 2, banyak siswa dengan kemampuan akademik rendah lebih menyukai kelas reguler daripada kelas khusus. Siswa dengan akademik rendah bersikap negatif terhadap dirinya di kelas khusus daripada kelas reguler. Nah, ini adalah contoh-contoh hipotesis yang bermakna. Yang ketiga, guru menggunakan model kooperatif menghadapi reaksi siswa yang berbeda dibandingkan dengan guru yang menggunakan model tradisional. Nah, ini jenis-jenis hipotesis signifikan. Nah, di statistik mungkin kalian juga sudah belajar ya jenis-jenis hipotesis ini ya. Uji dan juga hipotesis 0. Nanti kita ada uji kuadrat. Nah, hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan variabel dengan variabel yang lain. Nah, contohnya ya tidak ada perbedaan ketika di hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar dengan metode A dan B. Tidak ada hubungan bermakna metode belajar dengan prestasi belajar. Nah, jenis hipotesis ini ada yang kedua yaitu hipotesis alternatif. Nah, hipotesis ini menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok atau hipotesis menyatakan ada hubungan variabel dengan variabel yang lain. Nah, ini di HA kalian menyatakan ada perbedaan. Nah, biasanya kalau diuji statistik kalian pasti ingat ada perbedaan prestasi belajar A dengan metode pembelajaran B misalnya. Prestasi belajar, nggak pakai A. Kemudian ada hubungan yang bermakna antara metode pembelajaran dengan prestasi belajar. Nah, ada beberapa tipe kesalahan juga ya di dalam hipotesis, itu ada kesalahan tipe 1 dan 2. Nah, tipe 1 ini kesalahan menolak H0, tapi sebenarnya H0-nya benar. Nah, artinya salah dalam menyimpulkan. Nah, peluang kesalahan tipe 1 ini biasa tingkat signifikansinya kurang. Biasanya kalau signifikansi di penelitian pendidikan rata-rata 0,5. 0,05, sorry. Artinya boleh 5 orang per 100 kalau di cara kasarnya seperti itu. Walaupun itu sebenarnya kurang tepat. Kemudian sebaliknya peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 ini sebesar 1 min alfa ya. Dan disebut dengan confidence level atau tingkat kepercayaan. Nah, dalam contoh kesalahan tipe 1, ini biasanya kesalahan dalam menyimpulkan prestasi belajar siswa dengan metode pembelajaran. Ya, tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa yang belajar dengan metode pembelajaran B. Oke, kesalahan tipe 2 ya, ini merupakan kesalahan dalam menolak H0. Padahal sesungguhnya H0 itu salah. Artinya tidak menyimpulkan tidak ada perbedaan di dalam penyimpulan. Atau pada sesungguhnya ada perbedaan. Ya. Oke, tipe-tipe kesalahan ini mungkin terjadi sih sebenarnya ya. Tapi biasanya nggak terlalu banyak dibahas. Ya. Tapi sangat mungkin terjadi. Ya, kemudian kalau kita belajar uji statistik, kalian ada kategori numerik, uji ANOVA. Nah, ini ada tugas untuk kalian sebenarnya. Saya berharap kalian cari ini, variabel ini. Tapi nanti kalau memang kalian nggak mengarah ke dalam penelitian kuantitatif, ya sudahlah. Yang penting ada satu penelitian kuantitatif yang ingin kalian ajukan. Dan dia itu kalian paham, kalian mau uji apa di situ. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk pertemuan ke-5 ini. Ini adalah materi variabel dan hipotesis. Terima kasih.